Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga menjadi tempat terbaik untuk kembali. Tidak satu manusia pun yang mampu menolak jika dibawa kembali ke dalam surga Allah Ta'ala. Surga terkenal dengan kenikmatannya, penuh dengan rasa yang bahagia, beristirahat tenang, tanpa tersiksa untuk selama-lamanya. Namun dalam sebuah hadis sahabat beriman dikatakan bahwa ternyata surga dipenuhi oleh orang-orang miskin. Lantas benarkah itu semua? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lainnya sahabat beriman? Kalian bertanya-tanya sekarang? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ternyata penghuni surga penuh orang miskin. Inilah kebenarannya versi dari Magenta Islam. Betapa indahnya surga, tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mukmin yang menghiasi dirinya dengan takwa. Sarana akomodasi kelas wahid untuk orang-orang solih yang belum pernah disaksikan mata-mata dunia. Sebuah tempat suci yang sudah dikabarkan oleh kitab suci. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Ayat ini kian diperjelas di dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang solih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lantas siapa saja penghuni surga itu sahabat beriman? Benarkah hanya diperuntukkan bagi orang miskin saja? Sebab banyak pendapat yang menyeruak dalam masyarakat bahwa kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Lalu benarkah itu semua? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Penghuni surga banyak orang miskin. Orang miskin sahabat beriman banyak mendapatkan penghinaan dan diremehkan oleh manusia lainnya, dan itu sering terjadi di sekitar kita. Mereka dihina karena tidak mempunyai harta serta menduduki strata terendah di status sosial masyarakat yang sering dipandang sebelah mata. Padahal hal itu berbeda di hadapan Allah Ta'ala. Mereka memiliki kedudukan yang mulia di hadapannya, yang akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Namun tidak semua yang miskin masuk ke dalam surga, sebab yang dimaksud adalah orang miskin yang taat beribadah kepada Allah, senantiasa sabar, ikhlas dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Pernyataan bahwa orang miskin banyak yang masuk surga, hal ini disesuaikan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Surga diperlihatkan kepadaku, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Neraka juga diperlihatkan kepadaku, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah pun bersabda, Aku berdiri di pintu surga adalah kaum miskin. Ketika orang kaya masih tertahan untuk dihisap amalnya, kecuali ahli neraka, mereka diperintahkan langsung masuk neraka. Maka aku berdiri di pintu neraka. Kebanyakan yang masuk neraka adalah kaum wanita. Hadis riwayat Bukhari. Tercantum pula dalam buku Menyingkap 110 Misteri Alam Kubur karya Salim, bahwa jarak atau selisih orang miskin yang masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya yang masuk surga sangat lama, yaitu 500 tahun. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang fakir kaum muhajirin masuk surga sebelum orang kaya. Mereka masuk kira-kira selisih waktu 500 tahun. Dalam waktu selama itu, mungkin mereka telah menikmati aneka kenikmatan surga dari makanan-makanan yang lezat. Telah bertemu dengan bidadari-bidadari surga, sementara orang kaya masih tertahan di padang mahsyar untuk dihisap amal mereka.
Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, "Hai orang-orang fakir, apakah aku tidak memberi kabar gembira padamu? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat, yaitu 500 tahun." Bagaimana sahabat beriman? Sungguh luar biasa, bukan? Orang miskin mendahului orang kaya masuk surga. Selama ini ada pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa orang miskin, harta akan masuk surga lebih cepat ketimbang orang kaya. Lalu apakah itu benar adanya? Untuk menjawab keraguan itu, terdapat sebuah hadis sahih tentang orang miskin masuk surga sebelum orang kaya. Dari Abdullah bin Amr As radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat Ahmad 6735, Muslim 7654, dan Ibnu Hibban 678. Al-Qurtubi memahami bahwa semuanya kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dengan yang kaya terpaut 40 tahun lamanya. Namun harus dipahami sahabat beriman, karena kalimat orang-orang yang miskin dalam hadis tersebut harus diterjemahkan sebagai orang-orang miskin yang saleh dan bertakwa, bukan kemiskinan semata saja. Sebab kemiskinan semata-mata kadang malah merupakan bala atau ujian buruk yang bisa membawa seseorang kepada kekufuran. Banyak sekali seseorang mengalami kemiskinan lalu berkecil hati dan menentang Allah Ta'ala. Sikap ini bukan hanya melahirkan kedengkian terhadap orang-orang kaya, bahkan menjerumuskannya pada kekufuran atau murtad. Inilah maksud sabda Nabi SAW, kemiskinan hampir-hampir membawa seseorang kepada kekufuran. Maka bukan berarti semua orang miskin akan masuk begitu saja ke dalam surga. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang masuk ke dalamnya. Sebab telah jelas bahwa surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta pada Allah Ta'ala saja. Karena itu sahabat beriman, sangat keliru jika hadis tadi dijadikan dalil bahwa Islam menekankan agar umatnya jadi miskin atau memandang kemiskinan sebagai keutamaan menuju surga. Surga dicapai dengan takwa dan amal saleh, bukan kemiskinan. Itulah surga yang kami wariskan karena kelebihan amalan-amalan kamu semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Karenanya benar ketika Syekh Mansur Ali-Nasar dalam kitab Al-Taj menyatakan keutamaan orang-orang miskin yang banyak masuk surga itu bukan karena kemiskinan, tetapi karena kesabaran, takwa, dan amal saleh mereka yang biasanya menyebabkan mereka miskin. Mereka miskin bukan karena kurang usaha, tetapi karena senantiasa mengorbankan banyak harta benda di jalan Allah Ta'ala. Karena memang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Berkah dari doa orang miskin. Dalam hadis sahabat beriman disebutkan bahwa saat menyangka bahwa ia memiliki kelebihan dari sahabat lain karena melimpahnya dunia pada dirinya, lantas Rasulullah SAW bersabda, "Kalian hanyalah mendapatkan pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 2896. Dalam lafaz lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menolong umatku ini dengan sebab orang-orang lemah mereka di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3178. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Sehingga bersedekah kepada mereka sangat dianjurkan. Begitu penting sedekah membuat Rasulullah SAW ketat menghindari kesenangan dunia. Dalam Al-Quran, setiap perintah sedekah dan infak selalu menyebutkan mengutamakan memberikan kepada kerabat karib terdekat, seperti yang tersirat dalam ayat berikut ini, dan memberikan harta yang ia cintai kepada karib sampai kerabat.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan berikanlah kepada karib kerabat akan haknya dan orang miskin. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Maknanya telah jelas sahabat beriman, bahwa jika kita hendak bersedekah memberi kepada orang lain, kita harus memperhatikan apakah ada orang terdekat yang masih membutuhkan. Amat disayangkan bila seseorang mampu menyantuni orang lain, namun luput kepada keluarga sendiri, saudara dan kerabat dekat yang membutuhkan pertolongan juga. Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah kepada orang miskin dinilai satu sedekah, sedangkan kepada karib atau saudara dekat nilainya sama dengan dua. Nilai sedekah dan nilai menghubungkan persaudaraan. Jelas anjuran Rasulullah SAW bahwa bersedekah kepada keluarga dan kerabat karib terdekat kita justru mendapat lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang miskin pun tidak boleh kita lupakan, sebab doa orang miskin yang sabar memiliki keutamaan dalam doa-doa mereka. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah Anda belajar sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.